sebenarnya milih Eiger karena kemarin sempat ada permasalahan tentang Eiger kan lagi viral Pak karena permasalahan image-nya yang kemarin ya. Di Jadi Twitter ya? Ya di Twitter. Yang Ya. YouTuber nge-review Eiger, jadi kita ngerasa di sini kita lagi pas buat nganalisis Eiger-nya karena di sini ada beberapa aspek atau kerangka kerja yang bisa menjadi untuk analisis si Eiger-nya supaya lebih baik lagi gitu. Iya. Oke. Tapi sangat elegan ya Eiger ya, minta maaf, kemudian menjelaskan dan merangkul dan akhirnya close. Kasus itu close, semuanya happy. Betul nggak? Iya, benar Pak. Ya, dan kita juga happy. Ada bisnis, kita nggak selalu ini dari luar ya. Eiger kalau Anda baca perkembangan bisnisnya itu dari bisnis kecil itu ya. Itu saya pernah ketemu sama ownernya di Jakarta di kantor pusatnya ya. Itu dari memulai yang sangat kecil sampai sekarang bisnis kemana-mana itu ya. Oke, yang paling krusial menurut kelompok ini apa? Untuk Eiger bisa bertahan pertama dari kompetisi yang makin ketat ya. Kita mengenal ada beberapa brand di produk adventure ya. Dan Eiger sekarang sudah leading. Yang kedua di kondisi pandemi ini, yang krusial apa menurut kelompok ini? Oke, mungkin sedikit menjawab Pak. Yang paling krusial dari Eiger ini kenapa dia bisa bertahan karena mereka ini dapat beradaptasi dengan perkembangan tren dengan baik Pak. Mereka sangat adaptif. Bisa dilihat dengan penerapan strategi mereka ketika terjadi pandemi di 2020. Mereka penjualannya bukannya justru menurun tapi justru meningkat 3 kali lipat. Jadi itu salah satu yang paling krusial. Eiger dapat beradaptasi dengan baik. Lalu juga Eiger itu punya value proposition yang kompetitornya nggak punya. Mereka ini unik kan untuk di pasar Indonesia sendiri. Mereka pionirnya untuk bisnis adventure. Jadi keunikan itu yang membuat mereka bisa bertahan sampai sekarang. Oke. Sip. Boleh ditayangkan lagi ini blueprint. Izin mau. Oh, silakan Nabila menambahi. Gimana Nabila? Ya, izin mau menambahkan Pak. Nah, salah satu strategi Eiger untuk bisa bertahan di pandemi ini juga karena mereka bisa berinovasi seperti di awal pandemi itu mereka mengeluarkan Eiger Comfort di mana itu merupakan produk pakaian sehari-hari. Terus mereka juga ngeluarin produk pakaian bersepeda karena di mana sekarang bersepeda itu udah jadi tren masyarakat. Terus yang tadi disinggung sama Jessica juga di mana pandemi ini itu mereka naik 3 kali lipat. Dan Eiger ini tuh mereka punya komunitas sehingga mereka tuh bisa kalau mengeluarin produk tuh mereka bisa menganalisis melalui komunitas yang pecinta alam, outdoor living dan gitu Pak. Iya ya. Bagus. Tajam nih analisisnya ya. Itu produk premium ya. Kalau saya produk premium tapi tetap aja pelanggannya banyak. Tetap aja dia nge-grab pelanggannya juga bagus. Nah, saya ingin tanya juga coba di master blueprint tadi yang oke. Nah, dia punya ini nggak? Kemarin saya juga 2 hari yang lalu saya juga dari Eiger ya, karena pengen naik gunung ya, dari untuk tutup muka sama topi yang buat dingin gitu ya, sama sarung tangan. Itu selalu Eiger itu selalu memang ngangenin ya, cuma harganya ya ngangenin juga, harganya yang nggak ngangenin ya. Sekarang dia juga menjual secara online ya, punya online store ya. Eiger.com itu online store untuk yang dimiliki oleh Eiger. Nah, ada nggak di sana itu coba ngetek next. Nah, ini ya. Operational coba oke. Ini sangat bagus ya, sangat bagus. Dia punya NetSuite WMS, NetSuite WMS. Anda paham nggak ini? NetSuite WMS sama Stock Controller. Paham nggak? Ini produk yang sangat prestisius ya. Warehouse Management System itu adalah aplikasi atau platform untuk mengelola
gudang, ya. Jadi termasuk di dalamnya itu nanti bagaimana kita itu punya, ya, di Eiger ini punya ada alert, ya, alert kapan suatu item sudah harus membuat order, merilis order, ya, creating order, maksudnya purchase order, ya, create purchase order, kemudian merilis order kepada suppliernya, kemudian menerima barang, ya, kemudian menyimpan barang di storage location masing-masing item, itu memang platform yang sangat canggih, ya, platform yang sangat canggih, dan itu nanti diintegrasikan dengan stock controller, ya. Meskipun kita bukan orang IT, tapi Anda harus paham tentang cara kerja dan juga proses bisnisnya, ya, cara kerja dan proses bisnisnya, termasuk nanti transaksi keuangan dari setiap proses ini. Paham yang saya maksud, ya? Lauda, Dara, Nabila, Siva, ya, ke Jessica. Nah, jadi once Anda kan sudah belajar akuntansi, ya, keuangan juga, ya, Iya, Pak. marketing juga, ya, Iya, Pak. manajemen operasi juga, ya. Wah, Anda sudah luar biasa ini. Sudah luar biasa, sudah bisa mengelola bisnis harusnya, ya. Ada gambaran gini, jadi mengintegrasikan itu dari mulai proyeksi sales atau forecast sales. Eiger pasti melakukan itu, ya. Dia ada forecasting demand yang kemarin di mata kuliah manajemen operasi ada, di mata kuliah rantai pasok juga ada, ya. Kita membuat forecast, kemudian dari forecast itu kita nanti akan input. Jadi output dari proses forecast di sales, ya, ini kalau bicara dari unitnya itu unit sales, itu nanti akan menjadi input di procurement atau di gudang, ya, akan menjadi input di gudang, sehingga gudang itu nanti ada di manajemen inventory-nya, itu nanti sistem akan menginformasikan kapan suatu item itu harus segera di order, ya. Nah, saya pernah beli sandal di Eiger nggak membuat sandal itu di dalam negeri, yang nggak ada yang membuat, tapi dia belanja dari Cina. Dan itu dia juga open, ya, dia juga open bahwa produk itu dia belanja dari Cina dan dimerki Eiger. Ya, kayak di kita, ya. Produk Nike itu produk mana? Brand mana? Nike. Reebok itu brand mana? Nah, tapi Nike produk pabriknya ada di mana? Ada di Indonesia, ya, kayak gitu juga. Eiger juga ada beberapa item yang diimpor juga, gitu, ya, tapi di merki Eiger. Nah, ini diatur semuanya dalam WMS, ya, Warehouse Management System. Nanti, nah di sini Anda juga nanti ditajemin, ya, antara WMS, stock controller, kemudian financial controlling, financial accounting, itu nanti ada API, masih ingat API, ya, application program interface. Jadi mengintegrasikan antar aplikasi, gitu, ya. Jadi warehouse management system itu nanti akan terintegrasi dengan aplikasi di keuangan, akan terintegrasi juga dengan aplikasi di sales. Nah, itu harus nanti Anda akan belajar ke sana juga, ya. Dan kita nggak memprogramkan, tapi kita harus bisa merancang bisnis prosesnya. Itu kira-kira masukan saya untuk kelompok Eiger, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa bisa ngikutin nalar bisnisnya, gitu, ya. Oke, ada tanggapan dari masukan saya atau pertanyaan? Pak, dari saya cukup. Mungkin Cukup, Pak. teman-teman yang lain. Cukup. Jessica, Siva? Cukup, Pak. Sudah cukup, Pak. Bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi, ya? Bisa ngikutin, ya? Bisa, Pak. Paham, Pak. Ya. Oke, kalau cukup kita akan close dan apresiasi